Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini. Next. Anggota kelompok kami, kelompok B yang beranggotakan yang pertama Bernardinus Iswandanu Widonarko dengan NIM 181334026. Dan yang kedua saya sendiri, Sensia Leftiana Citradika dengan NIM 191134066. Yang ketiga, Teresia Elsa Violeta dengan NIM 191134011. Next. Yang pertama, kita membahas mengenai konteks pendidikan anak usia dini. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian PAUD, yang kedua, komponen PAUD, yang ketiga, kekhasan PAUD Indonesia, yang keempat, pentingnya kurikulum untuk PAUD, yang kelima, landasan perkembangan kurikulum PAUD, yang keenam, kedudukan kurikulum 13 PAUD dengan pendidikan di atasnya, yang ketujuh, keterkaitan standar PAUD dan kurikulum 2013 PAUD, yang kedelapan, penyelenggaraan PAUD di Indonesia, yang kesembilan, arah kurikulum PAUD di Indonesia, dan yang terakhir, ke-10, karakteristik kurikulum 2013 PAUD di Indonesia. Pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu usaha pendampingan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dengan memberikan stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Komponen PAUD. Yang pertama, PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Yang kedua, sasaran PAUD adalah anak usia 0-6 tahun. Yang ketiga, program PAUD untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup nilai perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang keempat, tujuan program PAUD adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kekhasan PAUD di Indonesia. Yang pertama, cakupan rentang usia. Sasaran anak usia dini di Indonesia dari 0-6 tahun. Sedangkan di berbagai negara mencapai usia 8 tahun. Yang kedua, program layanan anak usia dini di Indonesia terdiri atas taman kanak-kanak untuk anak 4-6 tahun, kelompok bermain, prioritas anak usia 2-4 tahun, taman penitipan anak prioritas usia 0-6 tahun, dan satuan PAUD sejenis usia anak 0-6 tahun. Yang ketiga, jalur pendidikan. Kekhasan tersebut menjadikan PAUD di Indonesia spesifik dalam menyelenggarakannya, karena setiap program layanan memiliki kekhasan masing-masing. Namun, demikian, semua program layanan PAUD memiliki tujuan yang sama. Baik, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Masuk pada pentingnya kurikulum yang berkualitas untuk PAUD. Yang pertama, itu ada program pembinaan untuk anak usia dini haruslah direncanakan untuk diterapkan dengan teliti sesuai dengan karakteristik anak. Program pembinaan tersebut nantinya akan dituangkan menjadi kurikulum yang berlaku pada saat ini. Yang kedua, kurikulum memandu pendidik dan tenaga kependidikan dalam memfasilitasi program pendidikan berkualitas yang mendukung
tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum PAUD ini harus mampu memberikan kontribusi kepada anak untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga memiliki kemampuan yang berharga dalam mencapai keberhasilan di jenjang pendidikan berikutnya. Next slide. Yang ketiga, kurikulum tidak bersifat statis. Kurikulum dipandang sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Yang keempat, kurikulum PAUD memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak dalam belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Yang kelima itu ada kurikulum PAUD yang dimana memberikan arah pada proses stimulasi yang dilaksanakan secara cermat, hati-hati, sesuai dengan karakteristik anak dan dinilai secara komprehensif dari data yang otentik. Masuk pada pembahasan baru, yaitu landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia. Kurikulum 2013 atau K13, pendidikan anak usia dikembangkan dengan berlandaskan pada berbagai kajian, baik secara teoritis, empiris, yuridis, maupun sosial budaya. Landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia, diantaranya sebagai berikut, itu ada kurang lebih 5. Yang pertama, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan teoritis, landasan pedagogis, dan landasan yuridis. Baik, untuk slide berikutnya itu ada kedudukan K13 PAUD dan kurikulum pendidikan di atasnya. Yang pertama itu ada kurikulum 2013 mengenai PAUD. Merupakan bagian dari kebijakan pengembangan kurikulum nasional dan memiliki kesinambungan dengan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan di atasnya. Yang kedua, kurikulum 2013 memiliki struktur kurikulum yang sama untuk setiap tingkat pendidikan, serta kurikulum ini juga memiliki kebijakan. Kebijakan itu berlandaskan pada pemahaman bahwa pembentukan sumber daya manusia atau SDM dimulai sejak usia dini, yang dimana nantinya berkelanjutan hingga jenjang pendidikan yang tertinggi. Yang ketiga, kurikulum 2013 diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMK, atau SMA,
termasuk untuk pendidikan non-formal. Selanjutnya, ada kedudukan kurikulum 2013 PAUD dan kurikulum pendidikan di atasnya. Yang selanjutnya, kurikulum 2013 ini bersifat terbuka, yang artinya memberikan peluang daerah dan satuan pendidikan untuk memperkaya kurikulum sesuai dengan karakteristik daerahnya. Setiap daerah memiliki tugas yang berbeda dalam menerapkan kurikulum ini. Kemudian, keberhasilan kurikulum PAUD ditandai dengan pencapaian kematangan tahap perkembangan sesuai dengan kelompok usia tanpa label pintar tidak pintar atau lulus tidak lulus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keterkaitan standar PAUD dan kurikulum 2013 PAUD. Menurut KBBI, pengertian standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Oleh karena itu, standar PAUD berisi patokan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan PAUD. PAUD memiliki 8 standar. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidik dan kependidikan. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, standar pembiayaan. Ketentuan kurikulum merupakan penjabaran dari standar. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling berkaitan. Yang selanjutnya, penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Proses penyelenggaraan PAUD di Indonesia didasari oleh ketentuan pemerintah daerah dan ketentuan satuan PAUD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 7, Satuan PAUD menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap dan berjenjang. Pemerintah daerah diharapkan menunjang pelaksanaan kurikulum PAUD untuk seluruh satuan PAUD di wilayahnya dengan ketentuan yang pertama, satuan PAUD akan melaksanakan kurikulum 2013 diwajibkan mengikuti pelatihan implementasi kurikulum yang dilaksanakan. Yang kedua, satuan PAUD yang telah dilatih dilengkapi dengan pedoman penerapan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai acuan minimal yang dapat dikembangkan oleh satuan PAUD. Yang keempat, ditetapkan minimal satu satuan PAUD yang dijadikan sebagai rujukan untuk penerapan kurikulum. Yang kelima, mengoptimalkan gugus untuk pembahasan kurikulum lebih lanjut. Yang keenam, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pendampingan. Yang ketujuh, petugas penataan, pembinaan, dan atau pendampingan program harus dilatih. Sedangkan satuan PAUD yang menyelenggarakan kurikulum 2013 diharapkan yang pertama, membangun tim pendidik yang kompak dan memiliki satu pemahaman yang sama. Yang kedua, kepala satuan PAUD dituntut memahami kurikulum lebih dalam dibanding pendidik. Yang ketiga, kepala satuan PAUD beserta guru harus memastikan bahwa yang dipelajari anak bukan hanya membaca, menulis, matematika, mendengarkan, dan keterampilan berbicara. Yang keempat, kurikulum disusun berdasar pada standar PAUD. Yang kelima, kepala satuan PAUD harus berkolaborasi dengan orang tua, anggota masyarakat, dan semua pemilik kepentingan. Baik, untuk slide berikutnya
membahas tentang arah kurikulum PAUD di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki arah pembangunan PAUD 2011 sampai dengan 2045 yang dibagi dalam 5 tahap, yakni yang pertama tahap perluasan layanan dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Yang kedua, tahap pemantauan mutu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Yang ketiga, tahap standarisasi mutu nasional dari tahun 2015 sampai dengan 2025. Yang keempat, tahap standar mutu internasional tahun 2025 sampai dengan 2035. Yang kelima, tahap layanan paripurna tahun 2035 sampai dengan 2045. Dengan arah pembangunan jangka panjang yang sedemikian rupa, diharapkan tahun 2045 ini Indonesia mencapai usia kemerdekaan ke 100 tahun. Anak-anak di Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas, komprehensif. Masih membahas tentang arah kurikulum PAUD di Indonesia, Asosiasi Nasional untuk Anak Usia Dini di Amerika yang lebih dikenal dengan nama National Association Early Child Years atau bisa disingkat dengan batasan lingkup kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berisi materi yang dipelajari anak. Yang kedua, kurikulum adalah proses yang diikuti oleh anak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kurikulum berisi dukungan guru kepada anak untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kurikulum perpaduan ketika proses belajar dan mengajar terjadi. Baik, lebih lanjut lagi, NAISI ini menjabarkan ciri-ciri kurikulum PAUD yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, direncanakan dengan sangat hati-hati, menarik. Yang ketiga, melibatkan banyak pihak. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, menghargai budaya dan bahasa yang digunakan anak. Yang keenam, menyeluruh atau mencakup seluruh aspek perkembangan. Ketujuh, mengarahkan pada capaian keluaran yang positif untuk semua anak. Yang kedelapan, dikembangkan berdasarkan atas hasil penelitian. 9, menekankan pada keterlibatan guru dan anak secara aktif. 10, memperhatikan pada aspek sosial dan keterampilan memenuhi aturan. 11, menerapkan cara penelitian mutu, efektivitas guru, dan anak. 12, anak melakukan secara aktif. 13, pembelajaran konsep mengarahkan anak untuk memahami serta menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar. 14, menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan berkesesuaian. Dari paparan ciri dan lingkup kurikulum,
jelas bahwa kurikulum bukan hanya dokumen yang berisi rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak, tetapi juga mencakup tujuan, konsep-konsep yang dikenalkan untuk memperluas pengalaman belajar anak. Proses yang dilakukan untuk membangun pengalaman bermakna, penilaian sebagai kendali mutu untuk melihat ketercapaian tujuan, keterlibatan guru, orang tua, dan masyarakat yang mendukung dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan agama, nilai moral, sosial, dan budaya setempat. Kemudian ada arah kurikulum PAUD Indonesia. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini tujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Memaknai kesiapan menempuh pendidikan selanjutnya mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan anak dalam mengikuti pendidikan di jenjang lebih tinggi. Kemampuan yang dimaksud terdiri atas kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, dan kemampuan keterampilan. Secara komposisi, pengembangan kurikulum 2013 PAUD lebih menekankan pada pembentukan sikap. Baik, untuk selanjutnya itu ada karakteristik kurikulum 2013 PAUD di Indonesia. Kurikulum pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan sekolahan. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD adalah yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Yang keempat, menggunakan penilaian memperdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Baik, di sini ada poster yang telah kami buat mengenai kurikulum PAUD 2013. Kami melakukan pemilihan menggunakan pendekatan saintifik. Menurut kelompok kami, kurikulum yang ideal untuk PAUD yang pertama, mendidik anak untuk bersikap religius sejak dini. Ini artinya kita sebagai guru harus mendidik anak tersebut untuk bersikap religi. Contoh lain, ketika mulai pembelajaran, dilakukan berdoa terlebih dahulu, dan di akhir pembelajaran dilakukan berdoa untuk penutupan. Selanjutnya, membiasakan anak untuk selalu hidup sehat. Ini artinya kita sebagai orang tua, sebagai orang tua dan guru harus mengajarkan anak untuk hidup sehat. Contoh kecil misalnya, membawakan atau mengajarkan anak untuk makan sayur-sayuran. Yang ketiga, mengajak anak untuk berbagi. Sangatlah penting bagi kita untuk mengajarkan anak berbagi kepada teman-temannya. Misalnya, berbagi makanan atau berbagi alat tulis jika ada teman yang tidak membawa. Selanjutnya, mengenalkan huruf dan angka. Pada awal PAUD ini, guru harus mengenalkan huruf dan angka, akan tetapi hal tersebut harus kita perhatikan. Guru harus menggunakan cara yang sederhana agar anak dapat memahaminya. Yang kelima, hitung dengan bernyanyi. Agar anak merasa nyaman dan tidak bosan, pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menyanyi. Yang keenam, mengenalkan anak dengan indera penciuman dan perasa. Ini bisa dilakukan dengan cara kita mengajak anak untuk membawa maupun guru yang membawa bahan-bahan peralatan atau bumbu dapur untuk kita kenalkan ke anak.
Yang ketujuh, pembelajaran dengan cara bermain game dengan teman. Bermain game ini juga dapat mengurangi rasa jenuh dalam pembelajaran. Bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Yang kedelapan, memberikan kebebasan anak untuk bertanya. Setelah proses pembelajaran, kita memberikan kebebasan anak untuk memberikan pertanyaan kepada kita yang kemudian kita jawab menurut kita agar anak tersebut dapat mengerti. Yang kesembilan, melatih anak untuk mengambil keputusan. Kita harus melatih anak untuk mengambil keputusan dengan cara yang sederhana. Alasan kami memilih kurikulum 2017 pendekatan saintifik ini, karena pendekatan saintifik dapat membuat kemampuan cara berpikir anak memiliki daya pikir bernalar yang diperoleh melalui proses mengamati hingga mengkomunikasikan hasilnya. Tujuan lain yakni untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan kompetensi anak sesuai dengan usianya, yaitu 0 sampai 6 tahun. Untuk berikutnya itu ada proses pelaksanaan bidang kelas. Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini diarahkan untuk peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran ini diharapkan nantinya melatih berpikir analisis para peserta didik dan digunakan untuk mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata saja. Baik, dan yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, guru memberikan pengawasan pada setiap siswa yang terjadi pada hari itu. Baik, menurut kelompok kami, inti dari kurikulum PAUD 2013 pendekatan saintifik dapat kami simpulkan yang ada di dalam poster ini. Kemudian ada beberapa sumber yang telah kami cantumkan. Ada 4 sumber yang kami cantumkan menurut pilihan kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok B. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.